Pagi semua, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara. Ya, yang kemarin tidak hadir, saudara bisa dengarkan bisa lihat lewat DVD-nya atau videonya, karena kita akan bersambung ajaran ini. Nah, bagi yang tidak hadir kemarin sore, tidak usah ragu-ragu, kita akan melanjutkan. Nah, kita belajar begini, jadi yang hadir kemarin nggak usah ikut jawab, yang tidak hadir kemarin jawab. Begini, menurut saudara, semua masalah persoalan hidup kita itu harus diselesaikan atau tidak? Ayo, diselesaikan atau tidak? Tidak. Nah, bingung bukan? Karena kalau saudara beranggapan setiap masalah harus kita selesaikan, itu artinya kita nggak akan pernah punya masalah lagi. Padahal dalam hidup ini masalah kan terus atau tidak? Terus. Maka itu nggak bisa kita selesaikan, tapi kita hadapi. Nah, bedanya di situ. Saya beri contoh. Ada nggak suami istri walaupun pendeta nggak punya masalah dalam hidup pernikahannya? Jawab ada tidak? Tidak ada. Nah, kalau masalah pernikahan kita, masalah rumah tangga kita harus selesaikan terus, kita nggak akan kerja yang lain. Lalu diapakan kalau suami istri bermasalah? Jawabannya, terimalah kekurangan pasangan kita. Enggak, amin. Mau diselesaikan apanya? Karena besok-besok akan ada lagi. Jadi kita harus terima, memang begitu keadaannya. Ini kok diam saja. Betul tidak? Nah, jadi masalah dalam hidup kita harus hadapi. Kita untuk bisa selesaikan, karena dia akan ada terus. Karena begini konsepnya, kalau kita menyelesaikan masalah, berarti kita harus berhenti dalam semua aktivitas hidup. Karena kita harus duduk bereskan betul-betul. Apalagi kalau urusan sampai ke pengadilan, mau kerja apa kita? Betul tidak? Mau kerja apa? Waktu akan terbuang. Hadapi saja. Nah, pasti ini banyak macam yang bingung saya lihat dari sini. Hei, bangun. Karena selama ini hobi saudara cuma menyelesaikan masalah, nggak akan selesai masalah itu. Betul? Oke, supaya saudara makin yakin, saya tanya dulu satu pertanyaan. Menurut saudara nggak punya uang itu masalah atau bukan? Jawabnya jangan ragu-raguan. Menurut saudara nggak punya uang itu masalah atau bukan? Bukan. Nah, bingung lagi toh. Kok bisa bukan? Dengar. Kalau saudara berkata nggak punya uang itu masalah, logikanya, ayo harus jujur ya. Kalau saya berikan fakta ini, saudara nggak ngaku salah, awas. Bahwa saudara yang berkata nggak punya uang itu masalah, itu salah besar. Nggak punya uang itu bukan masalah. Karena begini, kalau saudara berkata nggak punya uang itu masalah, logikanya orang kaya konglomerat nggak punya masalah. Loh, jawab. Loh, iya atau tidak? Kok nggak ngaku? Enggak. Saya nggak suruh tertawa, jawab. Oke, pelan-pelan. Ini saudara belum ngerti. Tadi kan saudara berkata nggak punya uang itu masalah. Ya, oke. Artinya orang yang punya uang banyak nggak punya masalah. Lu kan begitu artinya. Padahal orang kaya banyak masalah. Kok jadi bingung sendiri, jadi gimana? Betul nggak? Lu yang salah siapa? Saudara yang salah. Tadi yang ngomong nggak punya uang itu masalah. Buktinya orang kaya juga masalahnya nggak sedikit. Betul? Nah, jadi yang namanya masalah itu mana? Ayo. Berarti masalah itu bukan pada uangnya, pada otak kita ini. Tadi ini kalau saudara buka warta jemaat, bagus sekali. Apa judulnya? Coba saudara lihat warta jemaat. Judulnya apa ya? Bagian depan. Apa? Bersyukurlah. Ayo baca baik-baik. Bersyukurlah
Nah, artinya orang yang bersyukur dalam segala perkara, dia menerima keadaan yang tidak enak atau dia menyelesaikan keadaan yang tidak enak. Nah, itu dia. Oke, tadi pagi saya dapat ramalan bagus dari saudara saya, ya. Saya baca dulu. Kisah si penjual koran. Pagi itu seorang penjual koran sedang berteduh di sebuah emperan toko. Hujan turun cukup deras, membuatnya tidak bisa menjajakan korannya. Terbayang di benakku, bagaimana dapat uang kalau hujan terus-menerus seperti ini. Namun kegalauan yang kurasakan ternyata tidak tampak sedikit pun di wajah penjual koran itu. Jadi yang melihat ini yang gelisah, yang jual koran wajahnya santai saja. Hujan masih terus turun. Si penjual koran masih tetap duduk sambil tangannya memegang sesuatu, tampaknya seperti sebuah buku. Kuperhatikan dari jauh, lembar demi lembar ia baca. Awalnya aku tidak tahu apa yang sedang ia baca. Namun saat ku dekati, ternyata ada sebuah kitab suci di tangannya. Terjadilah dialog seperti ini. Bagaimana jualan korannya, Mas? Lumayan, sudah laku 1, jawabnya. Wah, susah juga ya jualan kalau hujan begini, tanyaku. Tidak juga. Terus kalau hujannya sampai sore bagaimana? Itu artinya berkat saya bukan jualan koran, tetapi banyak berdoa. Hebat bukan? Kalau suara pasti ngomel, itu aja sudah. Kenapa? Tanyaku heran. Kitab suci saya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Lantas, kalau tidak dapat uang bagaimana? Berarti berkat saya bersabar, jawabnya. Kalau tidak bisa beli nasi untuk makan, tanyaku penasaran. Berarti Tuhan menyuruh saya berpuasa, jawabnya. Mantap sobat. Kenapa Mas bisa berpikir seperti itu? Tanya lagi nih, ngotot ini. Tuhan itu sumber segala berkat. Apa saja berkat yang diberikan Tuhan, saya syukuri. Padahal dia dapat berkat nggak hari itu? Loh, dia dapat berkat nggak hari itu? Apa dapatnya? Apa dapatnya? Apa? Angin nafas. Oke, bagus hebat. Dia nggak dapat berkat secara uang karena jualannya nggak laku, tapi dia dapat berkat, dia bisa berpuasa. Itu kan berkat buat dia. Selama saya jualan koran, meskipun tidak laku, saya tidak pernah kelaparan. Jangan jawab, oh berarti korannya dimakan dia. Semua begitu kan? Tidak. Pernah suatu hari koran saya tidak terjual satupun. Jadi saya tidak punya uang untuk makan. Saya puasa lagi. Tapi puji Tuhan, mendekati sore ada tetangga yang bawakan makanan. Saya makan secukupnya saja biar ada tenaga. Hujan reda, si penjual koran bersiap-siap untuk berjualan. Aku termenung, ada penyesalan dalam hatiku. Kenapa kalau hujan aku masih gelisah, khawatir tidak dapat uang, khawatir rumah kebanjiran, khawatir tidak bisa bertemu teman-teman. Kini ku sadari bahwa berkat itu bukan uang semata. Betul? Bisa bersabar, bisa berpuasa, bisa berdoa, bisa beribadah adalah berkat Tuhan juga. Bisa bersyukur adalah jauh lebih bermakna daripada uang. Saudaraku, betapa luar biasanya pelajaran hari ini dari si penjual koran. Bersyukur selalu. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati. Jadi penjual koran ini punya uang atau nggak punya uang? Punya uang. Yo, dapat uang atau nggak dapat uang? Tidak. Tapi buat dia masalah tidak? Tidak. Apakah dia harus panik cari utangan untuk hari itu? Loh ayo. Enggak juga. Dia nikmati. Besok masih ada lagi kok, masa hujan terus-terusan. Nah, inilah konsep bahwa masalah itu tidak perlu kita selesaikan, hadapi saja.
ya diem lagi. Amin. Sebab sampai kapanpun tetap akan ada masalah dalam hidup ini. Maka itu daripada hidup ini mandek, stop, berhenti, menyelesaikan masalah yang mana toh akan ada lagi, jalan saja. Urus urusan tanggung jawab kita sehari-hari. Itu jauh lebih penting daripada ngurusi masalah kita. Maaf kalau saya tanya, siapa di antara kita yang di mana-mana pernah mengalami kebakaran rumah? Pasti ada. Itu memang masalah. Tapi apakah akan menyelesaikan masalah itu terus cuma nangis kenapa terbakar, terus gak bangun rumah baru atau gak cari tempat lain? Ya atau tidak? Hidup tetap berjalan tidak? Tetap. Pernah ditipu, pernah difitnah, rugi, tapi kita tetap berjalan untuk hidup. Apakah kalau kita ditipu orang, kita ngurusi itu, kita tidak bekerja, terus tanggung jawab kita tinggalkan semua, mau ngejar penipu itu ada di mana? Betul? Nggak bisa, jalan terus. Lalu Tuhan bilang apa? Ampuni, kok enak? Siapa yang enak? Bukan bilang kok enak. Oke, saya harus ada persetujuan dengan saudara, karena kalau tidak ayat-ayat berikut yang kita bahas saudara nggak akan bisa ngerti. Jadi setuju semua masalah itu nggak harus kita selesaikan, tapi kita harus hadapi. Walaupun tidak enak, harus kita hadapi. Walaupun tidak enak. Setuju ya? Bukti. Siapa pernah baca kisah Musa, kisah Abraham, kisahnya Nuh, kisahnya Daud, Salomo, Yesaya, nabi-nabi itu, raja-raja itu, mereka punya masalah tidak? Banyak. Tapi mereka gak sibuk dengan masalah itu. Mereka tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Ketika Nuh diperintahkan buat kapal yang besar itu, wow, diejek kiri kanan. Apalagi zaman itu orang belum pakai transportasi air, jangan lagi perahu, jangan lagi kapal yang gede. Getek, tahu geteknya? Rakit saja belum ada zaman itu. Lalu Nuh buat kapal sebesar itu, pasti tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, familinya, keluarganya bilang, kamu buat apa itu? Itu sudah masalah buat Nuh. Belum lagi ejekan-ejekan yang lain. Apakah Nuh berhenti menyelesaikan masalah itu? Nerangkan kepada orang-orang itu? Jawabannya tidak. Nuh tetap kerja. Musa menghadapi masalah, dia harus lari ke padang gurun. Apakah dia berdoa supaya Tuhan bebaskan dia? Tidak. Daud gak habis-habis punya masalah, Saul membenci dia, Daud jadi buronan. Apakah Daud berdoa supaya Tuhan menghukum Saul? Tidak. Dia tetap berjalan dalam visi yang Tuhan berikan. Begitu pula Yusuf. Oh, setelah terima visi Tuhan, masalahnya makin berat. Tapi dia nggak berhenti, dia nggak berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya masalahnya selesai. Tuhan tolong gerakan kakak-kakakku supaya nggak fitnah aku, nggak benci aku. Ada nggak Yusuf doa seperti itu? Tidak. Bahkan ketika istri Potifar cari masalah memfitnah dia dengan fitnah yang sangat jahat, dan akhirnya Yusuf dihukum seumur hidup tanpa pengadilan, dia nggak pernah berdoa, Tuhan kiranya ada geledek nyamar membunuh istri Potifar. Apa begitu doanya? Tidak. Dia jalani masalah itu. Nggak ada pengacara zaman itu. Ya udah dia harus terima. Saudara, Yeremia pernah dibuang dalam sumur karena nubuatannya. Dia nggak berteriak, Tuhan tolong, Tuhan begini, enggak. Kesalahan kita bukan cuma masalah dosa dalam hidup kita, tapi ketika ada hal-hal tidak enak, kita nggak mau tetap berjalan dalam kehendak Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita berhenti hanya mau menyelesaikan masalah itu, nggak akan selesai, nggak akan selesai. Satu selesai, muncul yang lain, bahkan berkali-kali. 1, 2, 3 belum selesai, muncul yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 nggak selesai, muncul yang kelima. Benar tidak hidup ini? Terus mau apa? Mau pensiun hidup? Ya ke pasar putih sana dikubur. Nggak bisa. Kita tetap berjalan dalam hidup.
Maka itu yang hobinya doa puasa untuk menyelesaikan masalah, bertobat. Karena walaupun doa puasa, kalau itu Tuhan kehendaki tidak akan selesai. Karena memang Tuhan izinkan kita di dalam masalah itu untuk sebuah proses. Kenapa Pak Tuhan mau? Ya, percuma. Oh, saya ini paling nggak suka kalau ada orang yang doa puasa untuk menyelesaikan masalah. Itu salah. Masalah dipuasain, juara dapat masalah, sakit malah lagi. Iya. Karena maksudnya nggak tahan, lambung saya nggak tahan. Jadi harus kita hadapi. Ingat anak-anak muda kemarin kita belajar, kalau kamu putus pacar itu masalah atau bukan? Oh pintar, ya nggak datang dengan diputus pacar bukan masalah, bukan, itu berkat. Oh nggak amin yang masih muda ini. Kenapa berkat? Ini konsepnya, dengan saudara milih lebih baik tahu tidak setia dikhianati setelah menikah atau sebelum menikah, milih yang mana? Nah itu masalahnya. Jadi kalau pacarmu mutusin kamu, harusnya pesta 7 hari 7 malam. Sebab Tuhan melepaskan kamu dari penderitaan. Ini kan bajingan orang ini. Belum apa-apa, sudah tidak setia, ya biarin pergi. Untuk apa saudara tangisi, goblok? Betul saya ngomong. Jadi kalau diputus pacar jangan nangis, tertawa, buat pesta. Hore, aku bebas, tidak ada penderitaan nanti kalau menikah. Ini kok nggak amin lagi. Jadi itu bukan masalah. Nggak usah kamu kejar-kejar terus panggil polisi, tolong tangkap dia. Kenapa dia putusin saya? Ini polisinya yang bingung ini. Jadi betul-betul setuju, masalah nggak harus kita selesaikan, hadapi saja. Mau disakitin, mau ditipu, ya sudah. Kalau bisa diurus, nggak bisa ya sudah. Lo kok dia enggak? Oke, ada orang biak di sini? Ada. 1, 2, siapa lagi? Oke, nanti kalau saudara balik ke biak atau telepon ke biak. Orang biak kenal ada seorang mantan pejabat namanya Bapak Yohanes Sukapua. Dia seorang hamba Tuhan juga, tahu ya? Nah, waktu Pak Yohanes Sukapua jadi camat, dia ngalami kasus saya yang dia heran. Sampai sekarang kalau saya ketemu beliau selalu ngomongin masalah itu. Jadi tahun berapa ya saya lupa, sudah lama. Saya beli rumah di Biak. Sampai sekarang masih dipakai untuk sekretariat pelayanan. Nah, karena saya sibuk dan saya kenal baik pada yang punya rumah itu. Ya, akte jual beli sudah selesai, cuma belum balik nama. Saya pikir nanti saja lah, toh kenal juga. 4 tahun setelah saya tempati rumah itu, atau Pak Sopakwa ini telepon saya, Pak Pendeta, setahu saya Bapak nggak jual rumah itu. Rumah yang mana? Karena kami ada berapa rumah di Biak. Yang di Jalan Dolok? Enggak. Makanya, lu kenapa? Ini lo ada yang datang. Ternyata rumah itu dijual kembali oleh pemilik lama kepada pimpinan Bank Danamon waktu itu. Yang adalah pendeta juga Pak, pimpinan Bank Danamon. Dan dia pernah khotbah di rumah saya itu. Terus saya bilang gini, tunggu, kasusnya bagaimana? Ini orangnya datang mau buat, waktu itu belum jadi camat, jadi notaris juga PPAT-nya itu. Maka itu saya bilang tunggu dulu. Setahu saya pendeta Deli nggak jual rumah ini. Nah saya kenal, saya telepon. Pertama saya telepon yang pimpinan Danamon itu, ibu-ibu, saya tanya. Justru saya ini tahu padahal nggak jual. Lah kenapa ibu saya tahu? Kok berani beli? Apalagi ibu ini pimpinan bank, kan tahu hukum. Ya udahlah, saya nggak mau ngurus. Terus saya telepon pemiliknya. Wih, pemiliknya malu luar biasa. Dia anak Tuhan juga. Kenapa kok jadi begitu? Aduh ya saya salah. Nah, sekarang secara hukum ini pidana berat. Walaupun saya salah, saya belum buat balik nama. Tapi akte jual beli sudah saya tanda tangani. Saya nggak mau ribut. Saya beli rumah itu 60 juta.
pimpinan bank ini beli 90 juta. Jadi yang punya rumah dapat waktu itu besar sekali, 150 juta. Saya nggak mau pusing, saya nggak mau ribut, walaupun saya minta maaf semua. Itulah gempar di Biak waktu itu. Jadi saya beli rumah saya sendiri. Jadi saya bayar kepada pimpinan bank itu 90 juta. Ya dia pun nggak mau rugi. Nah yang punya rumah yang lama nggak mau kembalikan uang itu, mau saya dipakai. Saya nggak mau ribut. Dan orang-orang masih hidup sampai hari ini. Saya tak merasa rugi. Saya tetap diberkati oleh Tuhan sampai hari ini karena saya mengampuni. Nah untuk apa saya menyelesaikan lewat pidana? Ribet sekali. Dan nggak murah bayar ke pengadilan itu semuanya. Jelas ya? Ayo amin atau aman? Kalau amin itu artinya apa? Jadi coba ya nanti awan biak ilmu Pak Yones Bapak masih hidup. Dia akan heran melihat itu. Dan itulah cara saya hidup. Saya nggak pusing. Oke kita lihat 1 Korintus 6 ayat 7. Supaya pekerjaan Tuhan bisa cepat selesai di bumi ini, karena kita adalah rekan sekerjanya. Amin. Maka itu masalah-masalah kita hadapi jangan kita di stop oleh mereka. Kehendak Tuhan tetap harus kita kerjakan dalam hidup ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, kita lihat. Adanya saja apa? Perkara di antara siapa? Baca di antara saya dengan seorang yang lain. Stop dulu. Kalau saudara membaca kalimat ini, adanya saja perkara. Yang gak hadir kemarin, saya ngajarin setiap kali saudara baca firman ada kata kamu, ganti dengan saya. Karena kan untuk saya ini, kan untuk kita. Betul? Ya. Adanya saja perkara di antara saya dengan yang lain. Stop. Kalau kita membaca kalimat ini perkara besar atau perkara kecil sebetulnya? Ayo, ini perkara besar atau kecil sebetulnya? Coba rasakan. Adanya saja perkara di antara saya satu dengan yang lain. Besar atau kecil? Kecil. Kalimat adanya saja itu kecil, nggak besar. Dalam hidup ini tidak ada masalah yang besar. Ya nggak berani amin lah. Yang besar itu tai hidung kita itu. Kita aja sudah jengkel betul. Apa yang besar? Ya sudah. Nggak ada masalah besar dalam hidup. Loh, apa alasan saya berkata seperti itu? Ayo ingat. Siapa ingat kalimat terakhir dari mulut Tuhan Yesus di kayu salib sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga? Ayo kalimat apa itu? Sudah selesai, sudah genap. Saya pegang firman ini. Jadi kita hidup tidak ada masalah yang tidak pernah selesai. Sebab di kayu salib semua sudah selesai. Amin. Bahkan ketika kita belum punya masalah pun, masalah itu sudah selesai. Bahkan sebelum kita lahir pun, masalah kita sudah selesai duluan. Nggak percaya juga. Terserah saudara mau percaya. Maka itu saya nggak pernah menganggap ada masalah di hidup, karena sudah selesai. Saya nikmati hidup ini. Oke, adanya saja perkara di antara saya dengan satu yang lain telah merupakan apa baca? Telah merupakan apa? Kekalangan. Enak nggak jadi orang kalah? Mau nggak jadi orang kalah? Jawab, mau tidak? Tidak. Bodoh sekali kalau ada yang mau jadi orang kalah. Jadi kekalahan kita ketika kita nggak mau terima dengan masalah ini. Adanya saja perkara di antara saya dengan yang lain telah merupakan kekalahan buat saya. Maka itu saya nggak mau kalah. Saya akan nikmati, saya akan hadapi masalah itu. Dua prinsip yang mengagetkan dunia. Masih ada ayat? Ayatnya lagi mana?
dua prinsip yang membuat dunia kaget. Satu, ada mana kok hilang? Baca sama-sama. Mengapa dia? 1, 2, 3. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Stop. Jadi artinya harus suka menderita. Lah, ayo jawab. Jadi artinya harus suka apa? Menderita ketidakadilan. Ini yang luar biasa. Enak nggak diperlakukan tidak adil? Enak. Oh, tidak enak bagaimana? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi. Dia diperlakukan adil atau tidak adil? Tuhan Yesus diperlakukan adil atau tidak adil? Sangat tidak adil. Dia melawan? Dia membalas? Pak, nggak usah diajak keluar Pak, gendong aja situ Pak. Pak siapa? Ya enggak mau dia diam toh, Bapak tetap bisa dengar firman. Nah, jangan keluar Pak, Pak jangan keluar. Jangan keluar, di situ saja. Loh, itu nah, itu ya. Nanti duduk. Oh, minta keluar dia. Enggak ya, adik. Halo, namamu siapa? Kamu mau tanya ini, namamu siapa? Wih, cakep sekali kamu, rambutmu keriting betul. Saudara perhatikan. Jadi mengalami ketidakadilan itu kehendak Tuhan. Loh, kok cuma 3 orang yang main? Halo, halo. Mau minta apa? Saya ulangi lagi. Menurut firman ini, menurut hidup Tuhan Yesus, mengalami ketidakadilan itu indah. Ada orang nggak ini halo? Diajak ngomong kok diam saja. Saya ulangi lagi. Menurut firman ini dan menurut hidup Tuhan Yesus, mengalami ketidakadilan itu indah. Sungguh siap? Benar? Saya doakan supaya terjadi. Jadi mengalami ketidakadilan itu enggak perlu diselesaikan, nikmati saja. Karena firman ini berkata, mengapakah kamu atau saya tidak lebih suka mengalami apa? Menderita ketidakadilan. Yang kedua, baca 1, 2, 3. Mengapakah aku tidak lebih suka dirugikan? Lebih gak enak lagi nih. Ayo jujur. Siapa yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen baru hari ini dengar ada firman seperti ini? Berarti selama ini saudara hanya dengar khotbah berkat saja. Sukses itu yang merusak iman. Ingat, dalam semua kebenaran yang kita baca, khususnya dalam perjanjian baru, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, itu identik dengan kesulitan penderitaan. Amin. Jadi bukan keberhasilan, salah. Penderitaan dan kesulitan dalam itu. Maka itu sampai ada firman seperti ini. Ngeri sekali. Maka itu kalau kita nggak punya persiapan, kita akan gagal jadi murid Yesus. Jadi percaya makin kaya orang itu masalahnya makin banyak. Lu jawab ya atau tidak? Maka itu yang pingin kaya, goblok kamu, itu aja sudah. Jangan pingin kaya, masalahnya banyak. Terus apa hidup ini? Boleh kaya, asal kita tetap jadi berkat buat orang lain. Boleh kaya, kenapa tuh? Saya cuma ceritain saudara, ini kemuliaan buat Tuhan. Menjelang akhir 2016 ini, berapa hari yang lalu, saya ini punya 4 akuntan. Ya, kenapa saya pakai 4 akuntan? Karena pelayanan kami itu besar dan pengeluaran kami itu banyak. Nah, salah satu akuntan dari 4 ini baru, dia Muslim. Ketika Anda lihat alur keluar masuk keuangan ini, dia itu bingung. Terus dia tanya gini kepada saya, Bapak ini pakai ilmu apa? Saya tanya ilmu apa? Karena selama ini dalam hukum, karena dia akuntan, ya,
Semua orang yang dihitung itu pemasukan. Tapi saya gabung dengan Bapak ini, saya pusing. Yang dihitung pengeluaran, masuknya nggak pernah dihitung. Saya tanya, karena masuknya nggak pasti, mau dihitung bagaimana pada nggak pasti? Yang pasti itu keluarnya, ya dibebasin hitung yang pasti dong. Sudah pukul kepalanya begini. Aneh. Dan itu prinsip saya hidup. Saya nggak pernah ngitung masuknya, karena masuknya nggak pernah tetap. Kalau keluar itu tetap. Nah, dari 4 akuntan yang paling lama itu ngajar yang baru. Justru sudah lama saya kerja dengan yayasan, saya pusing juga. Tapi akhirnya saya sudah terbiasa sekarang. Saya nggak pernah pusing lagi. Ya udah, yang saya hitung keluarnya aja, masuknya nggak tahu kapan. Bingung bukan? Tapi itulah firman Tuhan. Nah, terus begini, Pak, kemungkinan tahun depan ini kita akan melonjak kebutuhan ini, kalau lihat semuanya itu sampai kira-kira 40-50%. Saya bilang nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa bagaimana? Ya, itu bukan kerjaan saya. Jadi kalau melonjak tahun 2017, berarti pengeluaran saya setiap bulan itu 400 juta lebih setiap bulan. Kok diam semua? Halo? Karena tahun ini sudah 300 juta lebih. Saya ngurus begitu banyak sekolah, begitu banyak biaya anak-anak kuliah untuk jadi ini jadi itu, buat pembangunan pendidikan. Bayangkan, kalau ada orang pengeluaran sampai sekian ratus juta dan pemasukan nggak pernah tetap, dan saya masih hidup, masih seger, masih panjang umur sampai hari ini, harusnya sudah stres itu. Nah, itu cara saya hidup. Pokoknya kalau sampai nggak ada, ya guru-guru yang saya korbankan dan mereka ngerti. Jadi gaji kalian nggak ada. Maka itu tim kami di Nabiri itu pernah sampai 9 bulan nggak dapat persembahan sama sekali karena nggak ada uang. Dan mereka sudah kompak. Saya terbuka keuangan dengan mereka, maka itu mereka tidak pernah mencurigai saya. Semua keuangan saya terbuka. Mau dapat berapa saja mereka tahu. Inilah cara hidup. Maka itu saya nggak pernah takut dengan masalah. Dan tiap hari saya terus berusaha jadi berkat buat orang lain. Kemarin pagi saya berangkat dari Biak menuju ke Manowari, harus lewat Jayapura. Memang Papua ini keren sekali. Masa sudah dari Biak ke Manowari lewat Jayapura dulu? Mau sampai kapan Papua? Berapa kali saya dari Manowari mau pulang Nabiri lewat Ambon? Itu dunia pusing cuma ada di Papua bareng begini. Betul bukan? Nah, waktu saya check in ternyata saya bawa rombongan yang pulang ke Nabire. Ya, ada 2 anak kami dapat beasiswa ke Tiongkok. Nanti tanggal 5 November mereka berangkat. Satu namanya Muhammad Robi, mantan Muslim, anak tukang ojek dari Nabire. Saya terima. Yang kedua asli dari Papua, perempuan. Nah, mereka urus paspor di Biak. Saya temani, selesai mereka kemarin pulang. Nah, ternyata warga yang satu ini bawa barang macam-macam. Masa bawa ikan masak itu sampai 16 kilo. Saya bilang, aduh mama, di Nabire itu banyak ikan, 16 kilo ini bayar berapa? Ini namanya orang tua. Saya bilang, kenapa gak kasih duitnya, suruh beli sendiri masak? Jawabannya mama gini, masakannya beda. Sudah. Jadi bawa ikan, masak ini masak itu 16 kilo, saya harus bayar. Nah, pas waktu saya masuk ke counter, ke kantornya penerbangan itu ada orang. Saya nggak kenal dia, tapi aku kurus ngomong sesuatu. Ambil dia ngitung semuanya, terus saya tanya, dia kaget, dia Muslim. Nah, sampai tadi pagi dia masih kontak saya. Dia pergi kerja jam 3 pagi, kembali karena menangani pesawat yang datang pagi jam 5. Jam 3 sudah bangun, dia kontak saya, bilang pertemuan kemarin itu luar biasa, membuat saya punya harapan lagi. Dia lulus SMA tahun 2014, dia tuh pingin kuliah tapi dia tuh nggak pernah punya kesempatan. Dia nggak pernah tahu bapaknya siapa, sebab sejak dalam kandungan umur 3 bulan bapaknya sudah meninggalkan dia.
Dia pernah kecewa dengan ibunya karena mamanya ditanya siapa bapakku, mamanya pun nggak pernah. Nah, jadi kemarin ketemu saya gara-gara saya bayar ekses bagasi itu, hidupnya berubah. Dia manggil saya Papa. Pak, ini pertama kali selama hidup saya tidur nyenyak sekali dan saya bangun tadi segar. Karena saya punya harapan, saya bisa kuliah nanti. Saya suruh dia kuliah tahun depan. Saya belum tahu uangnya dari mana, urusan nanti. Pokoknya kamu mulai cari pendaftaran dari sekarang. Itu cara saya hidup. Maka itu saya bisa berkata tadi, nggak punya uang itu bukan masalah. Kok diem lah. Jangan marah, mainnya kenceng saya. Saya ulangi, jadi nggak punya uang masalah atau bukan? Bukan. Semua yang kami kerjakan dalam pelayanan ini ada Pak Max di sini, ya. Tidak pernah ada uang dulu, enggak. Saya tiap kali melangkah, saya cuma modalnya Tuhan suruh atau tidak. Jangan. Di sini ada dosen kami, Pak Kristiawan di S2. Dia tahu betul bagaimana perjuangan kami untuk pendidikan. Maka itu saya ajarkan pada semua orang, nggak punya uang itu bukan masalah. Suami istri juga jangan bertengkar karena uang, malu-maluin aja. Nggak ada uang, nggak masalah. Masa nggak makan? Makan. Saya jadi gini caranya. Kalau saudara nggak punya uang dan nggak bisa makan, jam makan datang ke rumah teman baikmu, pasti bisa. Loh, kok nggak percaya? Loh, saya jawab, saya tanya, betul nggak mendapat ini? Cepat jawab. Ya sudah, ngapain pusing? Ini kok kayak baru Kristen ya orang-orang ini. Saya heran juga ini. Karena kalau lihat sudah Kristennya lama sekali, apalagi sudah dekat Mansinam, awas kamu. Loh, ada yang marah Pak ya? Bukan yang marah. Gak usah malu. Saya sering melakukan itu, gak ada uang, saya datang ke rumah teman saya, pasti diajak makan. Kalau toh gak diajak makan, berarti dia pun lagi gak punya duit, gitu aja sudah. Terus sama-sama, ya kita diam-diam saja orang. Kenapa pusing? Tapi kira-kira, kalau gak punya uang terus dia makan ke rumah teman, pasti diajak makan toh? Loh, ya atau tidak, ayo jawab. Ya sudah. Nah, kalau gitu, apa artinya kekayaan itu? Kita nyimpang dulu ya. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 8. Inilah satu-satunya firman, wah, yang memberi jaminan luar biasa buat kita, ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nih. Jadi kalau kita tidak telanjang dan masih bisa makan, itu cukup. Nah, cuma 2, 3 yang aneh. Itu cukup. Misalnya sudah 3 tahun pun nggak beli baju baru, berdosa tidak? Tidak. Ya pakai yang lama tuh. Apa susahnya? Terus kalau ada orang ngomong, ih, kok kamu nggak ganti-ganti pakai baju ini? Ya kamu belikan dong, kamu yang ngomong. Loh, jadi yang pusing siapa? Loh, jawab, yang pusing siapa? Iya, ya sudah, yang kamu belikan. Aku nggak masalah. Loh, ini kok kayak saya tuh nggak pernah tahu hal-hal seperti ini, saya juga. Baru, kasihan waktu baru. Berarti, saudara, maaf, orang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang nggak bisa baca tulis. Orang bodoh adalah orang hidup karena kata orang. Itu orang bodoh. Harusnya hidup kita karena apa kata Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, asal, ayo baca asal. Ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kan gak ada selalu pakaian baru, gak ada begitu bukan? Ya sudah, ngapain pusing? Jadi kalau saudara sudah 3 tahun gak beli baju baru, gak apa-apa, asal gak pelit ya, asal gak pelit, awas kamu. Gak apa-apa. Ngerti saudara? Betul mau hidup karena kata Tuhan atau kata orang? Ya kata Tuhan, kalau kata orang bodoh sekali kita.
Inilah hidup yang benar. Jadi saya ulangi lagi, masalah nggak perlu diselesaikan, hadapi saja. Jadi kembali ke Korintus 6:7, ada 2 resep tadi. Satu, kita harus apa? Kita harus suka menderita, diperlakukan tidak adil, dan kita harus suka siap dirugikan. Nggak apa-apa. Kenapa nggak pernah merasa rugi? Karena kita nggak pernah punya apa-apa. Betul tidak? Kita nggak pernah punya apa-apa. Berapa waktu yang lalu saya dapat tulisan bagus sekali dari seseorang. Coba saya bacakan ini ya. Maka itu mau sombong apa dalam hidup kita ini? Ya nggak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Bentar. Mudah-mudahan masih ada. Sabar ya. Bukan di sini kali saya tulis ya. Maaf nggak ketemu. Kalau dia pesain satu kali. Jadi dia berkata begini. Kita ini ada 2 kali kalau kita hidup dimandikan 2 kali oleh orang. Pertama waktu kita masih bayi, kedua waktu kita mati. Masa orang mati bisa mandi sendiri? Oke? Semua surat hidup kita, akte lahir kita, akte mati kita, akte kawin kita, semuanya ditulis oleh orang lain juga. Betul tidak? Ternyata semua hal dalam hidup ini dikerjakan oleh orang lain. Enggak ada satu pun, termasuk nama kita. Nama kita pun diberi oleh orang lain. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ketika saya membaca tulisan itu, saya betul sadar, ya, betul juga ya, hebat sekali. Maka itu dalam hidup ini jangan kita merasa hebat, merasa bagaimana, tidak. Karena semua itu yang kerjakan adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Sehingga dalam hidup ini kita tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa kurang, tidak perlu merasa gagal, tidak perlu merasa direndahkan, karena semuanya ada waktu Tuhan untuk kita. Betul? Jadi kalau saudara punya masalah, apa perlu nyalakan orang lain? Saya jawab, apakah perlu nyalakan orang lain? Tidak, karena memang Tuhan izinkan. Kalau tidak, kita nggak akan sempurna dalam hidup ini. Oke, kita buka sekarang 2 Korintus 3 ya, ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya tanya kepada saudara, satu kata kunci di ayat ini kata apa? Ayo cari kata kunci. Kalau saudara menemukan kata kunci ini, maka kita akan ngerti bahwa masalah itu indah dalam hidup kita. Serupa, bukan. Jangan diurut ya, diurut habis nanti itu. Kemuliaan, bukan. Oh, satu-satu nanti habis. Semakin, itu kata kunci. Apa arti kata semakin? Ayo coba jawab, apa arti kata semakin? Bertambah, bukan. Betul kata bertambah, tapi bukan itu maksudnya. Di ayat ini bukan bertambahnya, bukan. Lebih, melimpah, bukan. Oke,
saya cepat aja. Ini proses. Betul? Ini proses. Dalam seluruh janji-janji Bapa kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ternyata tidak instan. Saudara, ini kesalahan gereja, memaksa Tuhan untuk selalu buat mujizat dalam hidup kita. Ternyata tidak. Oke, saya mau buktikan. Dibanding Nabire, maka Manokwari adalah kota yang paling sering, dibanding Biak juga. Manokwari ini kota yang paling sering ada KKR kesembuhan ilahi di lapangan-lapangan. Betul tidak? Dalam tahun ini ada berapa kali saya nggak tahu. Sering sekali. Nabire itu jarang. Ya Biak juga jarang. Manokwari. Pertanyaan saya, selama saudara mengikuti KKR kesembuhan ilahi di lapangan terbuka khususnya, yang menerima mujizat itu kebanyakan orang Kristen atau yang belum Kristen? Ayo jawab, yang Kristen atau yang belum Kristen? Nah, ini dia jawab. Mengapa mujizat-mujizat terjadi selalu kepada yang belum Kristen? Maka itu kalau saudara orang Kristen, jangan coba datang minta kesembuhan ilahi di KKR seperti itu, nggak akan sembuh. Itu hanya untuk orang yang belum tahu Yesus. Untuk, ya ini wajah gak enak semua dengar begini. Untuk kita murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, itu nggak ada instan, harus lewat proses. Maka itu yang hobinya selalu mengharapkan mujizat, stop hari ini. Nggak ada mujizat buat orang percaya. Buat orang percaya ini proses. Mendengar kata proses enak atau tidak? Tapi itu harus. Saya waktunya saya bisa cerita banyak proses yang terjadi dalam seluruh saudara kita hidup orang percaya. Proses. Musa mengalami proses tidak? Abraham mengalami proses tidak? Daud, Salomo, Yeremia, Yesaya mengalami proses tidak? Mengalami. Maaf saya harus katakan, sangat salah hamba-hamba Tuhan, hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan besar yang saudara pandang dan suka membuat KKN mujizat. Salah besar. Buat orang percaya harus proses. Jangan harapkan mujizat. Karena kalau tidak kita nggak akan sempurna, nggak akan dewasa. Maka yang suka menekan mujizat Tuhan, tunggu dulu. Saya tunjukkan 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11. Nah kita kan lihat bukti ini. Kalau ini proses, waduh. Kalau ini mujizat, ngeri sekali. 2 Korintus 11 mulai ayat 23. 2 Korintus 11 mulai ayat 23. Dan inilah kedewasaan anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh bayi lagi. Ya, udah. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak apa? Baca, aku lebih banyak apa? Berjerilah. Enak tidak? Enggak. Aku lebih sering nginep di hotel, begitu? Di hotel Prodeo maksudnya. Paulus lebih sering di mana? Dalam penjara. 3. Dipijat atau didera. Bedanya apa? Loh, bedanya didera dan dipijat itu apa? Yang jawab. Enak yang mana? Enak yang mana? Cepat. Yang ada dipijat. Didera di luar batas. 4. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, jadi 39 kali 5 kali hancur itu punggungnya. Nomor 6, 3 kali aku didera, diulangi lagi. Nomor 7, 1 kali aku dilempari panada atau batu. Mana lebih enak? Dilempari apa? Baca. Panada atau batu? Batu. 1 kali dilempari batu. Saya nggak hitung berapa tersebut. 8 ya, 8. 3 kali mengalami karam kapal.
9. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 10. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Ingat dulu yang suka ke daerah Ransiki, melewati Kali Maruni, Kali Mati, Masabui, boy ngeri sekali bukan? Perjalanan dia ancam banjir. Yang berapa? 11. Bahaya penyamur. 12 ya. 12. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Berapa? 13. Bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi. 14. Bahaya di kota. 15. Bahaya di padang gurun. 16. Bahaya di tengah laut. 17. Bahaya dari pihak saudara palsu. Berapa saudara sekarang? 18. Aku banyak berjerih lelah. 19. Dan bekerja berat. 20. Kerap kali aku tidak tidur. 21. Aku lapar. 22. Aku dahaga. 20 berapa? 3. Kerap kali aku berpuasa. 24. Kedinginan dan tanpa pakaian. Ayo, apakah Paulus berdoa minta selesai masalah ini semua? Tidak. Dihadapi atau dia lari? Ayo jawab, dia lari atau dihadapi? Hadapi. Apakah dia ngomel-ngomel kepada Tuhan? Bukankah aku melayani kau Tuhan? Bukankah aku ini hambamu? Kenapa Tuhan gak jaga, gak lindungi? Begitu Paulus? Loh, begitu atau tidak? Tidak. Dia nikmat. Karena itu proses dalam hidupnya. Bahkan di pasal 12 kalau saudara baca, 3 kali aku minta supaya duri dalam dagingku dicabut. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Ya sudah. Jadi dalam 3 kali kebaktian ini, kemarin, hari ini, dan nanti sore, Tuhan mempersiapkan kita untuk jadi Kristen yang dewasa, tidak cengeng. Amin. Bukan Kristen selalu minta-minta saja, tidak. Kita jadi berkat buat orang lain dalam hidup. Maka itu yang ketagihan mujizat, stop hari ini. Dia bisa. Mana sore kita belajar ketagihan apa? Masalah. Kok cuma satu ini, yang lain mana? Kemarin kita belajar, kita harus punya sikap ketagihan masalah. Amin kan, cepat. Betul. Karena dengan masalah itu kita jadi dewasa. Kita jadi pintar menghadapi masalah. Ayat 28. Sudah berapa banyak tadi? 20 berapa sen? 25 hal. Paulus masih ngomong gini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Sudah 25 macam penderitaan, masih banyak hal lain lagi. Mau seperti Paulus? Loh, pura-pura kuli sana. Mau seperti Paulus? Semakin jangan lupa, kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kemuliaan semakin besar. Ada proses. Bertambah terus itu proses yang luar biasa. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Hebat sekali. Saya katakan lagi, jangan jadi Kristen yang cengeng, jadilah Kristen yang dewasa. Terus. Saya lupa tahun berapa ya. Di Manokwari waktu itu awal-awal ini jadi ibu kota provinsi. Terus saya dengar cerita dari beberapa teman pengusaha di Manokwari. Waktu itu Kapolresnya itu sadis sekali, suka memalak para pejabat, suka ini suka itu. Masih ingat ya? Gak usah sebut namanya. Wah, itu ngeri sekali waktu saya dengar cerita itu. Bagaimana prosesnya Kapolres bisa seperti itu? Seorang itu pun tidak bisa kita doakan. Tunggu aja dia cepat-cepat dipindah. Ya, tapi kalau saudara doa begitu, kasihan tempat yang jadi Kapolresnya dia lagi nanti. Ngerti? Tuhan mengizinkan supaya kita belajar untuk tidak cinta uang. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Ini wajahnya malah nggak enak kalau saya dari sini.
Pasti ada yang nyesel, kenapa aku datang hari ini? Kenapa aku datang? Lanjut ya Pak Musa, lanjut. Jadi firman itu walaupun tidak enak, tapi kalau kita hidupi baik-baik itu menyenangkan sekali. Amin, itu menyenangkan sekali firman itu. Oke, mudah-mudahan ini bagian terakhir. Loh, wow, kenapa? Saya ini kalau suruh ngajar sehari mau 6 sesi, mau 10 sesi, saya ini kuat tuh saudara. Karena kalau orang yang mendengar saya ngajar dan semangat, jadi saya tambah semangat. Itu seperti seorang mama kalau nyuapin anaknya makan. Kalau anaknya itu gitu, seneng nggak ngasih makan terus gitu. Bisa gendut-gendut, kasihan tuh anak nanti. Artinya seperti itu. Jadi kalau saya ngajar dan yang mendengar itu semangat, saya ini susah berhenti. Mau di bagian mana ini? Karena firman tentu luar biasa. Maka itu semua rekan-rekan saya para pengkhotbah, ya, jangan khotbah yang membosankan yang dengar. Sampaikan firman bukan karena teori, tapi apa yang kita alami dalam hidup. Maka itu, maaf, saya suka memberi kesaksian dalam menyampaikan firman. Tapi saya tidak setuju kalau ada pendeta khotbahnya kesaksian belum. Mana firmannya? Dia nyomot satu ayat, cerita lagi yang lain. Ganti ayat lain, nggak nyambung. Ini mau kemana? Saya pernah dengar pendeta seperti itu. Saya ajari dia jangan begitu, kasihan yang dengar. Mereka itu ingin dapat sesuatu untuk dipegang hidupnya. Bahkan banyak kesaksian-kesaksian pendeta yang buat kita iri hati dan sakit hati. Karena kita jadi pikir, kok Tuhan pilih kasihan? Kenapa aku nggak pernah itu? Kenapa dia terus? Nah itu salah. Betul, jadi kesaksian nggak membangun iman, malah menyakiti hati orang. Harusnya kita sampaikan kebenaran ini karena kebenaran itu menghidupkan dan memerdekakan orang. Harus sampaikan kebenaran. Oke? Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saya bersyukur pada Roh Kudus, cara dia mengajar saya betul-betul teliti. Ya, saya orang gak teliti. Istri saya sering marah pada saya, kamu tuh gak teliti. Tapi dia heran, kalau saya baca Alkitab, saya bisa teliti. Kenapa? Karena saya pegang Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 17-18. Langit bumi bisa lenyap, tapi satu titik saja dari Taurat ini nggak bisa lenyap. Nah, saya pegang firman itu. Maka itu kalau saya baca Alkitab, Roh Kudus ngajari saya sampai tanda baca, titik, koma, itu saya perhatikan karena pasti ada kuasa. Termasuk ayat ini yang menjadi kata kunci. Jadi saya selalu terbiasa cari kata kuncinya di mana. Ternyata Yohanes 15 ayat 9 kata kuncinya pada kata itu. Itu berapa huruf? Cuma 3. Tapi setelah Roh Kudus ngajari saya, artinya jadi dahsyat sekali. Cuma 3 huruf itu saja. Saya baca lagi ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, mengasihi Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasihku itu. Walaupun dari beberapa terjemahan yang saya baca, yang saya ngerti bahasanya, nggak ada kata itu. Nggak apa-apa, karena masing-masing bahasa punya tekanan beda-beda. Tapi dalam bahasa Indonesia, kata itu ditulis. Oke, pelan-pelan. Betul-betul saudara percaya Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Betul? Oke. Seringkali kalau kita berkata mengasihi, dikasih, itu bayangannya enak-enak dan tidak enak. Ayo cepat, bayangannya enak-enak atau tidak enak? Enak, yang bagus, yang menyenangkan. Nah ini masalahnya. Saya tanya,
Saudara yakin betul tuh Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus? Ini kuncinya ya nanti. Betul? Oke, saya tanya. Waktu Yesus disiksa seperti itu, ada yang belum melihat filmnya The Passion of Christ? Harus nonton, itu film luar biasa. Jadi waktu Tuhan Yesus disiksa sampai hancur tubuhnya, mukanya, kepalanya, semuanya hancur. Itu bentuk kasih Bapa kepada dia atau tidak? Nah, malah mikir tuh. Saya tanya nih. Penderitaan, penyiksaan Tuhan Yesus itu, jawab baik-baik. Itu termasuk bentuk kasih Bapa kepada dia atau tidak? Ayo gak usah ragu-ragu. Nah, ini yang kita gak pernah tahu. Maka waktu saya diskusi dengan teman-teman saya, dengan beberapa anak-anak saya tentang ayat ini, maka saya berikan tema ini. Ternyata kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu kasih yang sadis. Yang sadis tidak? Membiarkan yang sangat dikasih hancur seperti itu. Saya nangis banget. Dan lihat kalimatnya. Sama seperti siapa? Ayo baca. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi saya. Berarti kalau kita dikasihi Tuhan Yesus seperti cara Bapa di surga mengasihi dia, berarti kita harus apa? Harus apa cepat? Menderita. Ada yang nyesel jadi Kristen terus mau balik apa? Ayo, ada yang nyesel jadi Kristen setelah dengar ini terus mau jadi apa lagi? Maka itu saya berkata, masalah nggak perlu diselesaikan. Karena ada proses dalam hidup kita. Bangun, ya atau tidak? Jawab. So ngomong 1 jam lebih, dia dijak ngomong kayak botol saja begini. Maka itu jangan doa lagi untuk minta masalah selesai. Nikmati saja. Dan ini yang penting. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Kasih yang apa? Kasih yang sadis. Nah, mau minta mujizat, mau bilang sukses, mau bilang diberkati, salah. Justru lewat ini kita jadi orang hebat. Amin. Bukan selalu berhasil itu. Ingat ya, saya selalu berkali-kali mengajarkan. Bagi seorang yang belum pernah dengar, saya sampaikan. Yang disebut berkat Tuhan, catat. Yang disebut berkat Tuhan, yang saudara katakan aku diberkati Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang, itu baru berkat Tuhan. Segala sesuatu yang saudara bisa dapat dengan duit, itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Maka itu berkat Tuhan gak bisa diukur dengan mobilmu merek apa, rumahmu di mana, bukan. Gajimu berapa, perusahaanmu berapa besar, itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Saya ulangi lagi, apa yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang, itu baru Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bisa urusan dengan uang, itu hukum alam, itu wajar, dan itu bukan berkat Tuhan. Catat ini baik. Nah, kalau ada kasihku yang itu, ini logikanya. Berarti ada kasih yang ini. Mengerti nggak? Ya toh kalau Tuhan Yesus berkata tinggallah kamu dalam kasihku yang itu, berarti ada kasih yang ini. Nah ini saya cari, yang ini kasih yang mana? Ya itu tadi jawabannya.
ternyata kasih papa kepada kita anak-anaknya itu beda dengan kasihnya kepada orang yang masih berdosa. Kepada orang masih berdosa, kasih papa itu bukan mendidik tapi menyelamatkan. Tapi setelah jadi anaknya, oh, nggak ada manja-manja lagi. Masih ingat Ibrani 12? Ayo kita lihat, mudah-mudahan ayat yang terakhir. Lu kok tertawa, nggak enak lagi tertawanya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Mudah-mudahan ayat yang terakhir. Ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ya, Ibrani 12. Sabar adik, sebentar lagi saya selesai. Kamu nangis kelaparan ya? Atau mungkin kepanasan. Coba ibu yang bawa anak itu buka pakaian tebelnya supaya tak kepanasan. Ayat 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat? Ayat 5, maaf, ayat 5. Ibrani 12 ayat 5, saya salah, maaf ya. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada saya? Sebagai apa? Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Yahweh, dan janganlah putus asa apabila kita diapakan? Diperingatkannya. Apa kata lain diperingatkannya? Ditegur, diajar. Ini enggak enak, dinasihati. Ini tidak enak. Karena Yahweh mengajar orang yang, nah ini dia. Dan ia, apa kata lain menyesal? Ayo, apa kata lain menyesal? Memukul. Nggak enak ini. Saya ulangi. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, apa kata lain ganjaran? Didikan. Ada yang gak enak dalam hidup kita. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, ngeri ayat 8, ngeri sekali. Tetapi jikalau saudara minta dibebaskan dari ganjaran, dari didikan, dari teguran, dari proses yang harus baca diderita oleh siapa? Setiap orang itu siapa? Kita, bukan yang di luar sana, beda. Yang belum diselamatkan gak termasuk di ayat ini. Yang harus diderita oleh setiap orang yang jadi anaknya. Maka kalau kita ingin bebas dari semua itu, maka kita bukanlah apa? Nah, kan ngeri dong. Kalau kita bukan anak itu, jadi anak siapa? Anak setan, gitu aja sudah. Kan cuma ada satu di antara dua toh. Jadi yang nggak mau proses, yang nggak mau masalah, yang nggak mau dididik, yang nggak mau diajar, nggak mau dinasihati, nggak mau ditegur, kita nggak dianggap anak. Wih, celaka sekali. Tetapi anak-anak gampang, anak-anak yang nggak dianggap. Kita bukan seperti itu. Selanjutnya ayat 9. Dari ayat kita yang sebenarnya, yaitu jasmani, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih apa? Taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup. Jadi tidak datang kemarin sore minta rekamannya. Kepada saudara siapa minta rekamannya? Siapa? Hadi itu yang mana? Aldi, kamu di mana? Nongol sini, angkat gini kepalamu supaya dilihat. Maju. Kelihatan nggak? Atau di syuting? Coba di syuting, supaya kelihatan di sini Aldi itu yang mana? Aldi muncul, ini mau kamu syuting supaya kelihatan wajahmu, kelihatan nggak? Hei Aldi, maju depan situ Aldi. Kalau nggak satu dulu. Aldi di depan situ, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Terkenal nggak dia? Cakep sekali. Aldi cakep sekali. Minta ke Aldi ya rekamannya supaya saudara bisa ada sambungan. Jadi semua masalah kita hadapi dari siapapun, kita harus mengampuni orang itu.
Suami istri juga begitu. Ampuni. Sudahlah, ampun. Siap mengampuni? Iya, kalau enggak ya kita nggak diampuni, gitu aja sudah. Ingat, salah apapun, besar maupun kecil dari pasangan kita, wajar kita nggak suka. Betul tidak? Suami pasti nggak suka kalau istrinya bersalah. Istri pun nggak suka kalau suaminya bersalah. Tapi ini masalahnya. Sebelum kita menuntut orang di sebelah kita nggak boleh salah. Saya ulangi ya. Sebelum kita menuntut orang di samping kita nggak boleh salah. Ini kalau sudah menikah, yang di samping kita siapa? Istri atau suami kita. Kalau kalian belum menikah, itu sahabatmu, teman-teman. Ya, kalau saudara pimpinan perusahaan, saudara manajer, ya saudara pimpinan cabang atau apa saja, sebelum menuntut karyawanmu nggak boleh salah. Dengar ini. Berani atau tidak kita menuntut diri kita nggak pernah salah? Saya tanya, bukan amin, berani atau tidak? Oke, kalau saudara nggak bisa ngerti, saya balik pertanyaannya. Bisa atau tidak saudara dan saya menuntut diri sendiri nggak boleh salah? Loh, bisa atau tidak seperti? Pasti nggak bisa. Nah, ini yang saya katakan, saya cari dalam bahasa Indonesia. Biadab. Tahu kata ini? Enak atau tidak disebut biadab? Jahat masih lebih baik, biadab ini lebih tinggi. Jadi saudara dan saya orang biadab. Kalau menuntut orang di samping kita nggak boleh salah. Padahal kita sering berbuat salah. Betul tidak saya ngomong? Ya sudah. Siapa tahu terjemahan biadab? Ayo, kalau yang tahu saya kasih hadiah. Tapi beli sendiri di samping sana. Ayo, apa itu biadab terjemahnya? Cepat. Ayo, 2 orang aja beri saya definisi. Biadab itu apa? Oke, yang kelamaan, saya lapar juga. Biadab itu catat bajingan tingkat tinggi. Apa itu biadab? Bajingan tingkat tinggi. Oh, kenapa itu? Betul, saya kasih tahu kok nggak percaya. Maka itu kalau ada orang salah di samping kita, harusnya kita tersenyum. Kenapa tersenyum? Sama-sama ternyata. Lu kok gak amin? Amin. Ya sudah. Jadi kalau suami istri tidak mau menerima kesalahan pasangannya, saudara adalah orang belum bisa lupa. Ayo, adalah orang apa? Awas gak ngaku, awas. Orang apa? Biadab. Apa definisi biadab? Pintar semua. Ingat ini baik-baik. Karena semua kita ini sering bersalah. Betul tidak? Begitu, untuk apa kita nuntut yang di samping kita nggak bisa salah? Nggak bisa, memang harus begitu, namanya manusia. Sekarang bayangkan, kalau Tuhan Yesus nuntut kita nggak boleh salah, jadi apa kita kira-kira? Jadi apa? Jadi papeda masih bisa dimakan. Betul? Kalau Tuhan Yesus nuntut kita nggak bisa salah, habis kita sudah nggak tahu mau jadi apa itu. Jadi mau tinggal dalam kasih Yesus yang itu atau yang ini? Ayo. Yang mana? Kasih yang itu. Artinya kasih yang sadis, jangan lupa itu. Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Untuk menyelamatkan orang lain. Ya, untuk menyelamatkan orang lain. Ini yang kita harus tahu. Satu nomor. Sini, maju bentar. Saya mau bacakan ini ya. Ini sebuah kisah nyata, saudara. Tanggal 8 September yang lalu, jadi seminggu setelah saya di Manokwari, kaca di Maure terakhir tanggal 30 Agustus. Minggu depannya itu hari
Rabu tanggal 8 itu Rabu atau Kamis saya lupa. Ya, saya ke Tegal karena diundang memberkati pernikahan dari kemenakan terakhir Bapak Pendeta Julius Isa. Nah, kami diinapkan di hotel namanya Hotel Carlita di Tegal. Semua tamu, hampir 200 orang nginep di satu hotel yang sama. Kami datang naik kereta api karena Tegal nggak ada airport dari Jakarta. Nah, begitu check in, Roh Kudus ngomong sesuatu di counter check in ada 2 orang. Satu namanya Ainun, pakai jilbab jelas Islam. Nah, satu namanya Ardi. Ternyata mereka ini mau menikah. Saya nggak tahu. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu tentang si Ardi ini. Saya belum ngomong karena tamu masih banyak. Setelah hampir 2 jam saya di kamar, saya coba telepon ke resepsionis. Ternyata yang terima ini Ardi. Kamu Ardi? Iya, iya Bapak. Dia tahu nama saya karena baru check in. Ardi, masih ada tamu enggak? Enggak Pak, sudah kosong. Boleh Bapak ngomong sesuatu? Boleh. Tentang masa lalu. Kalau kamu nggak ngampuni ayahmu, Ardi, maka sampai kapanpun kamu nggak akan berhasil dalam hidup. Tiba-tiba senyap, nggak ada suara. Halo? Iya Pak. Kenapa kemudian? Bapak dukun nih, Bapak kok tahu? Dukun bagaimana? Kalau gitu boleh nggak Bapak saya sekarang ke kamar? Silakan, asal kamu nggak ada, tamu nggak ada. Nanti biar dia sebut Ainun. Oh itu namanya Ainun, iya. Dia masuk kamar sebenarnya. Itu dia masuk kamar saya nggak ngomong apa-apa. Roh Kudus bilang peluk dia. Dan atas nama bapaknya kamu minta maaf. Ardi, Bapak minta maaf karena Bapak meninggalkan kamu dari kecil. Woi, dia nangis luar biasa. Hari itu juga dia dijamah Tuhan dan dia jadi anak saya sampai hari ini. Nah tolong, siapa namanya? Iya. Dan Ian baca ya. Yang kedua, tanggalnya juga harus perlu. Apa namanya? Ainun A Tegal. Lihat tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 25 September. 25. Iya. Harus baca. Malam Pak. Dari sini. Iya, baca. Malam Pak. Ini WA Ainun Pak. Yang manggil saya Papa juga Ainun. Terus. Makasih nak untuk WA-mu. Jadi sekarang kita bisa WA. Ya, saya sekarang. Terus. Iya Pak. Iya Pak. Makasih buat kebaikan Papa selama ini. Ardi sudah cerita semuanya Pak. Ainun benar-benar terharu sekali. Papa gimana kabarnya? Sehat? Kami sehat nak. Papa pun heran dengan perjumpaan kita bertiga hari itu. Tanggal 8 September. Kok bisa pas kalian yang bertugas hari itu? Lalu Tuhan berbicara pada Papa tentang masa kecil Ardi. Papa kaget sekali waktu Ardi cerita apa yang terjadi sejak kecil. Papa jadi semakin sayang dia. Iya Pak, semua sudah diatur Tuhan. Sudah menjadi jalannya. Kalau boleh jujur, Ainun pribadi itu kagum sekali sama dia Pak. Berjuang di masa kecil yang sangat perih. Sampai sekarang dia menjadi dewasa tanpa ibu dan ayahnya Pak. Jadi, tunggu dulu. Waktu dia masih kecil ditinggal ayahnya, waktu dia umur 5 tahun ibunya meninggal. Dan dia harus ngurus adik bungsunya yang waktu itu berumur setahun. Dan mereka tinggal dengan kakek nenek. Waktu saya ketemu dia, kakek saya meninggal dengan nenek saja. Begitu Ainun ini cerita bagaimana Ardi menderita. Terus itu yang Papa rasakan nak, yang buat Papa sangat bangga dan sayang dia seperti anak kandung Papa. Iya Pak, Ardi layak dapatkan kasih yang tulus dari Papa. Apalagi Ainun yang benar-benar sudah tahu dia dan semua keluarganya. Cuma berharap Tuhan kasih masa depan yang membuatnya lupa akan rasa sakit semasa kecilnya. Duduk kembali. Apa yang saudara bayangkan waktu baca kisah ini? Ya, setelah pertemuan itu, Roh Kudus menyuruh saya untuk mengangkat hidup Ardi. Dia itu lebih kaget lagi. Saya bilang, Ardi, mau sampai kapan kamu kerja di hotel ini terus? Bagaimana masa depanmu nanti? Wah, dia terharu waktu saya tanya seperti itu.
Saudara, kalau saya masuk ke toilet umum di mana saja, mau di mall, mau di bandara, mau di pasar, mau di mana saja, dan Roh Kudus gerakkan saya untuk cerita pada salah satu cleaner yang jaga di situ ya. Kalau Roh Kudus suruh ngomong, saya akan ngomong. Dan saya punya pertanyaan yang sama dan membuat orang itu sadar. Saya tanya begini, saya tahu namanya dulu, saya tanya, mau sampai kapan kamu nungguin orang kencing? Kalimat itu berarti nggak buat orang seperti itu. Oh, berarti tidak. Nah, saya berkali-kali mengangkat mereka jadi cleaner tunggu orang kencing untuk bisa punya yang lebih tinggi lagi, entah saya kuliahkan dia apa saja. Dan nggak peduli Islam Kristen, saya nggak peduli, pokoknya dia. Begitu pula tukang parkir. Setiap kali saya turun di sebuah rumah makan, di mana saja, toko roti, ya, supermarket, di mana saja, kalau saya ketemu tukang parkir, saya akan sapa dulu. Saya tanya namamu siapa, saya tanya sudah makan atau belum. Saya pasti kalau keluar saya beli sesuatu. Nah, kalau Roh Kudus suruh saya ngomong pada mereka, saya punya kalimat yang selalu sama pada para tukang parkir itu. Saya bilang ini, mau sampai kapan kamu free kiri, belakang, mundur? Mau sampai kapan? Satu hari saya di Sungai Pinju, itu Kalimantan Barat. Saya punya restoran langganan, ya, itu kota pertigaan dari Pontianak mau Singkawang, mau ke Landak, mau kemana-mana itu pertigaannya, dan ramai pusat makanan. Nah, saya kenal tukang parkir di situ, namanya Aris. Pas saya turun kali itu, masa nggak lihat Aris? Ada orang baru. Saya tanya, Aris kemana? Dia bingung, kok kenal Aris? Kenal, itu anak saya kok, saya bilang begitu. Nah, Aris ini saya kuliahkan di UT, Universitas Terbuka, saudara. Tapi dia tetap jadi tukang parkir kalau mau. Dia pindah Pak, lokasinya pindah ke sana, saya ambil lokasi ini. Namamu siapa? Amin. Amin. Cita-citamu apa? Saya tanya begitu. Dari saya nggak pernah ketemu orang, saya tanya cita-citamu apa, dia itu tertawa sampai duduk di jalanan itu. Hei, kenapa kamu tertawa? Bapak ini tanya pada orang yang salah. Tukang parkir bapak tanya cita-citanya apa? Dia tertawa lagi. Hei, berdiri kamu, saya bilang, saya angkat dia. Min, walaupun tukang parkir kamu harus punya cita-cita. Dia kaget ketemu. Itu saya tanya, mau sampai kapan lu? Free, mundur, kiri. Mau sampai kapan? Ayo miliki masa depan. Dia ngomong sesuatu. Nah, dia nggak punya HP. Saya tanya, punya nomor HP? Nggak punya HP, Pak. Saudara, ini cara saya. Kebetulan masih sore, toko HP masih buka. Sekarang kamu pergi ke toko HP itu, pilih HP apa? Hah? Bapak berikan saya HP. Lu ya supaya bisa kontak. Yang benar. Dia nggak percaya, saudara. Nah, kami berdelapan. Saya panggil salah satu anak yang memang orang Kalimantan Barat. Saya panggil keluar. Tolong cari HP di sana. Saya kasih harga kira 600-an 700 ribuan. Untuk siapa Pak? Untuk Amin. Kaget ya. Langsung saya bilang, beli nomornya juga, SIM card. Saudara, dengan itu saya bisa kontak Amin itu sampai hari ini. Dia ambil kursus bengkel sekarang. Nah, kepada Arti saya bilang, mau sampai kapan kamu kerja di sini? Iya Pak, saya ini perlu peningkatan. Kami mau menikah nanti bulan Januari 2017 mereka menikah, dan keluarga sudah sepakat saya akan jadinya Ardi. Jadi saya akan hadiri pernikahan akad nikah secara Islam. Saya sudah menghadiri nikah secara Hindu, secara Buddha, secara macam-macam untuk orang-orang itu. Januari saya akan datang untuk mereka menikah dan saya akan jadi wakil buat mereka. Dan hampir setiap kali saya menghadiri pernikahan seperti itu, saya pasti dikasih kesempatan untuk berbicara, memberi nasihat. Saya sampaikan firman Tuhan. Belum lama di kota kecil namanya Negara di Bali, anak saya laki orang Dayak dapat orang Hindu tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Nggak usah dipakai pakaian adat Bali, ya saya ikut saja. Setelah acara semua selesai, saya diminta untuk berbicara. Saya sampaikan nasihat ini. Hebat mereka mendengar firman. Nah, terus Ardi bilang, Pak, sebetulnya saya sudah diterima di Bali.
Oh ya bagus dong. Ya tapi masalahnya Pak, saya terganjal ijazah SMA saya belum ambil. Loh kenapa belum ambil? Karena saya nunggak banyak. Berapa banyak? Disebut angka. Hari itu pun saya keluarkan uang untuk dia tebus. Itu hari Jumat ya, 9 tahun ada Jumat saya langsung. Hari Senin minggu depannya dia kembali, kebetulan belum lamar pastinya. Dia bawa ijazahnya gitu. Dan sejak 1 Oktober kemarin dia sudah kerja di sebuah bank swasta di Tegal. Luar biasa. Maka itu Ainun ini bangga kok saya bisa ketemu. Dan dia tahu ini Tuhan Yesus. Saya bilang terus terang kepada dia, inilah cara hidup yang bisa berdampak ke orang lain. Amin. Oh, saya harus selesai. Enggak, puji Tuhan, saya harus selesai. Lanjut nanti sore. Tuhan memberkati kita semua. Mau jadi pelaku firman Tuhan? Jadi masalah harus selesaikan atau tidak? Harus diapakan? Hadapi saja, nikmati. Jadi kalau saudara menuntut orang lain nggak boleh salah, diri kita adalah, ayo lupa, biadab. Apa itu biadab? Wajiban tingkat tingginya. Wah, pintar semua. Tuhan memberkati kita semua. Berkati dunia ini.